Sobat Channel, bertemu lagi dengan saya The Queen of Mengabdi Rebahan Show. Apapun yang dipaksa tuh emang gak enak ya. Contohnya aku gak mau dimasukin, kamu maksa terus. Masukinnya, enggak jangan. Tapi tetap dipaksa, jadilah itu gula nyampur ke kopi kan. Jadi tambah manis kalau minumnya bareng kamu. Alah! Sama kayak film Recall yang tayang tahun ini, Cok. Katanya film yang bergenre action trailer ini terlihat tidak masuk akal dan terlalu dipaksakan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang kan? Jadi nikmatilah rekaman Mimin kali ini tanpa menaruh ekspektasi tinggi. Tunjukkan kesetiaan kalian juga dengan melakukan ritual keramat. Dan inilah Recall, let's go! Pagi itu Sojin bangun dari komanya setelah dinyatakan amnesia oleh dokter. Walaupun sudah dipastikan istrinya itu tidak mengingat Ji-hoon sebagai suaminya, tapi Ji-hoon dengan telaten dan sabar merawat Sojin dengan sepenuh hati. Termasuk memberikan buku diari milik Sojin untuk dibaca agar sedikit demi sedikit ingatan Sojin bisa kembali pulih. 못했어. Saat keadaan sudah pulih, Sojin pun pulang. Di awal, Sojin masih nampak ragu bila nanti dia pulang dan tak bisa mengingat orang-orang terdekatnya. Tapi lagi-lagi Ji-hoon tetap dengan sabar memberikan semangat dan tips untuk menangani hal tersebut. Singkat waktu mereka pun sampai. Karena barang yang dibawa cukup banyak, Sojin menunggu di mobil sampai barang yang dibawa suaminya itu sudah naik ke kamar mereka semua. Tidak lama Sojin pun masuk dan menggunakan lift. Saat suaminya itu sedang berusaha memberikan kejutan atas kepulangan Sojin, apartemen mengalami mati listrik dan lift yang sudah digunakan oleh Sojin berhenti. Sojin yang masih mengalami trauma pingsan, untung Ji-hoon berhasil menemukan dia lalu dibawalah pulang. Di apartemen akhirnya Sojin sadar dari pingsan. Dia tersenyum tipis ketika melihat sebuah kejutan kecil yang sebenarnya tadi akan diberikan kepada Sojin tapi gagal karena Sojin pingsan. Terlihat pula sebuah lukisan di dinding yang dimana itu adalah Danau Vermilion yang ada di Kanada. Menurut penjelasan dari Ji-hoon, dulu sebelum amnesia, Sojin sempat ingin merencanakan untuk pergi ke sana. 글쎄. Keesokan harinya, Ji-hoon benar-benar menyiapkan kepindahan dirinya dan Sojin ke Kanada, walaupun nanti dia harus memulai segalanya dari awal di sana. 이민을 서두르는 이유는 뭡니까? Di hari yang sama, Sojin nekat untuk pergi jalan-jalan keluar. Di dalam lift, dia bertemu dengan seorang anak kecil. Ketika Sojin berusaha untuk mengobrol dengan anak tersebut, tiba-tiba dia melihat kejadian masa depan di mana anak itu akan ditabrak oleh truk. Percaya tidak percaya, Sojin hanya diam lalu berjalan keluar. Dan benar, di jalan raya dia melihat anak perempuan itu sedang dalam bahaya. Sebuah truk melaju kencang dan hampir menabrak si anak sampai Sojin berlari lalu menolong. Tapi anehnya secara tiba-tiba Ji-hoon datang untuk menolong Sojin. Setelah kejadian itu, Ji-hoon jadi bingung kenapa Sojin sampai nekat melakukan hal berbahaya tersebut. Sadar jika itu efek telat minum obat, Ji-hoon dengan cepat langsung memberikan obat pemberian dokter. Hari selanjutnya, Sojin duduk menunggu anak perempuan kemarin dan berhasil bertemu. Sojin sangat senang ketika tahu anak tersebut baik-baik saja setelah kejadian kemarin. Walaupun sudah bersikap manis, anak itu masih merasa takut untuk berbicara dengan Sojin sampai akhirnya Sojin kembali melihat masa depan di mana anak itu dan ibunya mengalami musibah dari ledakan gas LPG. Aslinya si Sojin ini panik karena takut jika penglihatannya benar-benar terjadi. Dia menelpon Ji-hoon dan memintanya untuk segera pulang namun dia terlambat. Ledakan tersebut sudah terjadi dan Shin langsung beralih ke rumah sakit. Ji-hoon menjelaskan jika kejadian-kejadian yang tidak lama Sojin lihat itu hanyalah ilusi. Ditambah penjelasan dari sang dokter yang mengatakan jika amnesia, pasien akan sering mengalami deja vu.
Tidak terima dengan penjelasan itu, Sojin keluar. Dia semakin menggila ketika melihat anak tadi berada di depannya yang juga hanya halusinasi Sojin. 그만해 제발. Karena merasa bersalah, Jihoon mengajak Sojin ke pantai untuk membuatnya tenang. 따뜻할 것 같아. Singkat waktu, hari telah berganti. Awal hari itu sudah tidak mengenakan untuk Sojin karena dia harus terbangun karena menerima mimpi buruk. Tapi segera terobati dengan perhatian kecil yang diberikan oleh suaminya. Tidak beberapa lama, dua orang detektif datang mengunjungi Sojin. Mereka membawa laporan yang mengatakan jika Sojin mengalami memar yang dicurigai bahwa suami Sojin yang telah melakukannya. Sojin dengan sopan mengatakan tidak dan langsung memberikan tanda tangan sesuai permintaan. Ada beberapa hal yang membuat Sojin sedikit terganggu di sini. Pertama, tanggal lahir Jihoon yang berbeda dan foto pernikahan mereka. For your information, Cok, pengantin pria selalu berada di sebelah kanan wanita, tapi ini malah sebaliknya. Tidak ingin ambil pusing, Sojin keluar untuk jalan-jalan lagi. Di dalam lift, Sojin bertemu dengan remaja cantik dan melihat masa depan buruk darinya. Tentu Sojin takut jika hal itu terjadi. Dia lari dan langsung mencegah remaja untuk tidak masuk ke rumahnya, tapi si remaja tidak menghiraukan Sojin sampai Sojin ketakutan ketika melihat pelaku kejahatan nantinya adalah ayah si remaja sendiri. Tidak lama si remaja keluar dari apartemen. Sojin yang masih khawatir terus mengikutinya, tapi di tengah jalan dia tertinggal dan malah bertemu dengan teman kerjanya dulu yang pasti Sojin tidak mengingat orang tersebut. 아, 뭐야, 갑자기 존댓말을 써. Sambil menjelaskan jika dirinya kini mengalami amnesia, Sojin diajak ke tempat kerjanya dulu yang ternyata Sojin dulu adalah seorang guru lukis anak-anak. Dari penjelasan temannya itu, Sojin mulai curiga dengan sosok sebenarnya Jihoon. Sampai akhirnya dia pergi ke kantor milik Jihoon sesuai petunjuk dari kartu nama yang ada di meja kerja. Kagetnya Sojin saat tahu jika kantor itu ternyata sudah bangkrut lebih dari 6 bulan yang lalu. Tiba-tiba Jihoon menelpon tapi tak dia tanggapi dan ketika dia sampai rumah Jihoon mempermasalahkan hal itu. Karena sekarang Sojin sudah tahu jika dia dulu adalah seorang guru lukis dan perusahaan yang suaminya miliki sudah bangkrut, Jihoon memberitahu hal sebenarnya jika dia mempersiapkan kepindahan mereka ke Kanada tanpa memberitahu Sojin. Karena Jihoon tidak ingin melihat Sojin sedih karena tahu jika dia sudah tidak bisa melukis lagi semenjak kecelakaan kemarin. 사고 때문에 너 누가 보면 무슨 Sekarang kita kembali pada si detektif. Setelah menerima keterangan tentang hal mencurigakan yang terjadi di sebuah gedung terbengkalai, untuk mempermudah kita panggil aja si senior dan junior ya. Setelah cukup lama memeriksa CCTV, junior menemukan mobil yang mencurigakan baginya. Tapi si senior tidak mau langsung ambil keputusan jika mobil itulah pelakunya. Namun lama-lama senior curiga juga nih. Di zoomlah video rekaman tersebut dan dikenalilah orang yang sama di foto pernikahan yaitu Jihoon. Di hari yang sama Sojin menerima paket yang berisi barang-barang di tempat kerjanya dulu. Saat dibuka, Sojin kaget karena menemukan foto dirinya bersama dengan pria lain. Sojin yang masih bingung pun memutuskan untuk kembali ke apartemennya, tapi dia bertemu dengan orang yang dia lihat akan menyakiti si remaja kemarin. Walaupun ketakutan, tapi Sojin memberanikan diri untuk menghentikan orang itu. 애한테 무슨 일이라도 생기면 Dan karena tidak terima, si orang tua itu langsung mencekik Sojin sampai dia tersungkur dan ditolong oleh Jihoon. Sesampainya di apartemen, Sojin terus ketakutan tapi Jihoon berusaha untuk menenangkannya dengan memberikan obat. 무슨 일 있으면 내가 가서 해결할게. 어? Singkat waktu, malam pun tiba. Karena tidak bisa tidur, Sojin nekat keluar untuk memastikan keadaan si remaja. Suara teriakan sudah jelas terdengar. Sojin lalu berniat akan membuka pintu, tapi sepertinya seseorang di dalam akan keluar lebih dulu. Hal itu membuat Sojin kocar-kacir mencari tempat bersembunyi. Dari celah, Sojin melihat orang itu membawa koper, tapi sial, Sojin tak bisa lihat mukanya dengan jelas. Keesokan harinya, Sojin bangun dari tidur dan melihat suaminya sedang membuat sarapan.
Sojin langsung bertanya kemana Ji-hoon pergi semalam. Dengan manis, Ji-hoon menjawab jika dia tidak pergi kemanapun dan hanya menemani Sojin tidur. Sudah ketahuan bohong, hari itu pun Sojin pergi ketemu temannya di sekolah dan bertanya bagaimana sih sosok Ji-hoon sebenarnya. Si temannya lalu langsung memberikan reaksi khawatir serta berkata jika sebelum kecelakaan Sojin pernah memberitahu temannya itu jika dia akan bercerai dari Ji-hoon karena sifatnya yang buruk. Tiba di apartemen, Sojin menanyakan tentang paket yang tertinggal, tapi dia terkejut setelah tahu jika semalam paket tersebut sudah diterima oleh Ji-hoon. Si security juga berkata jika dia melihat Ji-hoon membawa koper besar di dalam mobilnya semalam. Dengan cepat Sojin langsung mencari paketnya, tapi yang dia temukan hanyalah kalung yang sama seperti milik orang misterius semalam. Dari hal itulah Sojin akhirnya pergi ke kantor polisi. Dia menjelaskan semua kejadian tapi tidak memberitahu siapa pelakunya sampai ketika Ji-hoon datang dan Sojin langsung menunjuk Ji-hoon sebagai pelaku. Detektif juga tambah dibuat curiga bagaimana Ji-hoon bisa tahu jika Sojin ada di kantor polisi sekarang. Ji-hoon menjawab jika dia sudah memasang pelacak karena masih takut jika istrinya itu kenapa-napa. Tidak melepaskan mereka begitu saja, detektif meminta Ji-hoon untuk mengantar mereka ke kamar 706 di mana Sojin melihat pemerkosaan itu. Tapi yang ada hanyalah ruangan kosong yang sudah lama tidak ditinggali. Loh, jadi hanya dejavu nih? Sojin tidak terima dong, dia pulang dan meminum obat lagi tapi kali ini tidak ditelan karena menaruh curiga dengan suaminya. Sojin keluar dari apartemen lagi dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tak asing baginya. Bagaimana tidak, dia sudah melihat penglihatan di mana orang itu sedang diancam oleh orang lain. Tidak disangka orang tersebut mengenali Sojin kemudian mengajak Sojin ke apartemen miliknya. Perilaku orang itu sungguh membuat Sojin bingung. Di sana dia mencari stempel ID dan sebuah dokumen. Lalu izin pergi tapi meminta bertemu lagi di suatu tempat jam 8 malam nanti. Sojin mencegah karena sudah melihat masa depan, di mana orang itu akan terbunuh dengan tragis, tapi malah dianggap bercanda olehnya. Ditinggal sendirian, Sojin semakin dibuat mumet sama seperti Mimin yang mumet. Sebenarnya ada apa sih dengan si Sojin ini? Ditambah foto pernikahan yang terpampang jelas di sana. Sojin kemudian pergi ke gedung terbengkalai. Tiba di sana dia menelpon Pak Senior untuk datang karena akan ada pembunuhan di sana. Di hari itu juga si penjaga gedung juga sedang bersama mereka, memberitahukan hal jika dia pernah melihat Ji-hoon ada di sekitar gedung pada malam hari. Serta pernah mendengar sosok Ji-hoon itu dipanggil orang lain sebagai Sonu. Kembali lagi pada Sojin. Di sana dia benar-benar melihat Ji-hoon yang asli sudah mati dan diseret seseorang yang ternyata adalah Ji-hoon palsu alias si Sonu. Wah, gimana nih? Dia bunuh suami Sojin dan pura-pura menjadi Ji-hoon gitu. Niat ingin melihat tapi keberadaan Sojin diketahui Sonu. Dengan cepat Sojin langsung bersembunyi. Untuk berjaga-jaga, Sojin juga mengambil benda tajam. Tidak lama detektif datang. Sojin mengancam Sonu untuk diam atau dirinya akan terjun. Setelah Sonu diamankan, Sojin memberitahu di mana Sonu menyeret mayat Ji-hoon, tapi lagi-lagi zong. Tidak ada apa-apa di sana. Koper yang dibawa pun hanya berisi perkakas. Ketika akan pergi, si senior menghentikan mereka. Mengambil palu lalu menghancurkan sebuah beton yang ternyata isinya adalah mayat. Dari jam yang dipakai mayat itu, bisa dipastikan jika itu memang mayat Ji-hoon, suami Sojin. Sekarang Sonu pun dibawa ke kantor polisi. Ketika Sojin akan pulang, dia tidak sengaja melihat sosok Ji-hoon, tapi nyatanya itu hanya ilusi Sojin belaka. Sonu yang diinterogasi menjelaskan jika Sonu dan Ji-hoon bertengkar karena perusahaan bangkrut gara-gara perjudian yang dilakukan oleh Ji-hoon. Dan terbunuhnya Ji-hoon itu terjadi karena tidak sengaja. Sonu kemudian juga memberitahu jika dia berencana untuk membunuh Sojin agar mendapatkan uang asuransi. Itulah sebabnya dia menyamar sebagai Ji-hoon. Senior lalu memberikan alamat rumah asli Sojin yang berada di Seoul. Dia menyuruh Sojin untuk pergi dan berharap akan mendapatkan sedikit ingatan di sana. For information, Cok, ternyata Sonu ini adalah kakak angkat si Sojin. Wah, nggak nyangka banget sih.
Tidak pikir panjang, Sojin langsung ke lokasi di mana dulu dia tinggal dan bertemu kembali dengan anak perempuan kemarin. 수진아! 김수진. Mengetahui jika nama si anak Sojin dan Sonu akhirnya membuatnya sadar semua ini hanyalah deja vu. Anak kecil itu adalah kilasan masa lalunya. Wah, kayaknya mulai kejawab nih di sini. Untuk memastikannya lebih lanjut, Sojin masuk ke kamar 706 dan benar di sana dia diperlihatkan oleh kilasan masa lalu, di mana remaja itu adalah dirinya yang hampir diperkosa oleh ayahnya Sonu yang bernama Taejun. Tapi untung Sonu datang menyelamatkan Sojin dengan membunuh ayahnya sendiri. Sonu meminta Sojin untuk datang ke apartemen Ji-hoon, sedangkan dirinya akan mengurus semua masalah ini sendirian. Sumpah di sini Mimin bener-bener merinding sih. Ternyata sejauh ini Mimin sudah seuzon sama Opa Sonu, cok. Sesuai dari penjelasan teman, sosok asli Ji-hoon itu cemburuan, agresif, dan kasar. Dia yang ternyata masih hidup kembali lagi dan langsung menghajar Sojin tanpa ampun. 내가 죽은 줄 알았어? 널 두고? Kalian pasti bertanya-tanya kan, jika Ji-hoon masih hidup, terus mayat yang tadi siapa? Jadi, malam itu Ji-hoon datang untuk membayar hutangnya menggunakan surat asuransi milik Sojin. Tapi dia malah dipukuli habis-habisan sama preman itu. Jam milik Ji-hoon pun dirampas. Minuman yang dia sediakan untuk menjebak Sojin malah diminum tanpa dia tahu jika minuman tersebut sudah diisi racun yang berakhir membuat si preman mati. Kelakuan Ji-hoon ternyata dipergoki oleh Sojin. Ketika Sojin akan pergi, tasnya jatuh dan terlihat buku panduan imigrasi ke Kanada. Ji-hoon tentu tambah marah, ternyata ini alasan Sojin ingin bercerai karena akan pergi ke Kanada bersama dengan Sonu. Ji-hoon beberapa kali berniat membunuh Sojin, karena sudah sangat terancam, Sojin refleks memukul kepala Ji-hoon menggunakan besi sampai mati. Tidak lama Sonu datang menenangkan Sojin. Dia menyeret Ji-hoon lalu dikubur menggunakan semen. Nah, cok, sebenarnya yang dilihat Sojin tadi itu penggalan ingatan ini. Setelah itu, Sojin berterima kasih sekaligus meminta maaf karena selama ini Sonu selalu melindungi Sojin. Tapi untuk kali ini, dia mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Sojin terjun dari gedung tapi tidak meninggal karena jatuh tepat di atas pasir. Kembali lagi ke masa sekarang. Pihak kepolisian yang sudah mendapatkan kabar jika mayat bukan Ji-hoon dan Sojin yang sedang dalam bahaya pun langsung pergi. Disusul Sonu yang diam-diam keluar menggunakan mobil si senior. Sedangkan kini keadaan Sojin parah. Kaki dia dibuat patah sama si Ji-hoon agar tidak bisa melarikan diri. Menyiram tempat itu menggunakan bensin lalu membakarnya. Bagong emang si Ji-hoon. Di tangga, Ji-hoon bertemu dengan Sonu tapi dia berhasil melarikan diri setelah menusuk perut Sonu beberapa kali. 먼저 가서 기다려. Nah, di sini Mimin puas banget, cok, waktu detektif datang dan sigap menangkap Ji-hoon yang akan melarikan diri. 에이, 놀러 와봐. Di ruangan yang sudah penuh dengan api itu, Sonu masih sanggup menyusul Sojin. Niat ingin pergi tapi mereka malah terjebak. Dan di akhir hidupnya yang mengenaskan itu, Sonu melindungi Sojin dari ledakan api. Singkat waktu, Sojin sudah ada di rumah sakit. Dan detektif datang tanpa Sonu karena dia sudah ditemukan tewas di tempat. Sojin hanya mendapatkan video rekaman ketika Sonu memberikan alasan ingin pindah ke Kanada. Semua ternyata demi kelangsungan hidup damai Sojin. Bahkan jika nanti Sonu tidak bisa pergi bersama, Sojin harus tetap ke sana. Lalu film pun berakhir. Wah, merinding parah Mimin pas scene terakhir tadi. Kerasa nyata banget gitu ketulusan kakaknya Sojin. Apakah ini yang disebut definisi berbohong demi kebaikan? Allah! Oke, Mimin saya rasa bersama jajaran direksi pecinta Kinder Joy mengucapkan terima kasih. Bye!